dulu istri saya tetap ada amanah, ya istri saya itu belum kerja juga, tapi tidak di perusahaan, tapi ada amanah bisnis yang di rumah beliau ini, rumah istri saya, dan hasilnya besar. Ketika punya anak satu, belum belum ini masih ragu-ragu, tapi ketika punya anak dua sudah stop, tinggalin semua. Dan saya pun tinggalin beberapa bisnis yang saya pegang, saya pegang bisnis yang ketika saya bisa fleksibel sama anak-anak sama istri. Ternyata apa? Kehidupan ini bisa dipilih kalau kita mau milih. Tapi kalau kita nggak bisa milih, bahaya. Bahaya kenapa? Ya kita kayak diatur, mohon maaf nih, kayak kepentingan ini nih, misalnya perusahaan, terus kepentingan misalnya kita kerja di mana, kepentingan bos-bos kita. Tapi kalau yang pengusaha itu bosnya kita sendiri doang. Nah itu kita bisa ini nih, bisa ngatur. Tapi ya saya bilang sama istri, ini kalau kebanyakan di rumah itu, ini rezekinya kan ketahuan. Kalau kita sering kerja keras, kita banyak di luarnya, mungkin uang akan dapatnya lebih. Tapi tidak juga. Karena apa? Kalau hari ini Allah janjikan hari ini kita hanya mendapatkan 100.000, ya kita mau 24 jam 100.000, Bapak Ibu. Saya kurang amalnya. Tapi kalau takdirkan hari ini saya dapat 1 juta, saya baru kerja 1 jam dapat 1 juta. Bahkan dari sejam, setengah jam, 15 menit saya dapat 1 juta. Kenapa? Ya rezeki itu seperti itu. Jadi besok itu jangan terpikirkan dulu, yang ada dulu sekarang. Seperti itu. Makanya kayak Bunda, kalau misalnya kemarin saya cerita juga anak-anak itu, anaknya itu masih SD. Ini dari guru juga ya. Anaknya masih SD atau TK. Tapi ketika melihat apa selebaran, maksudnya kita, ketika melihat selebaran pelayan kuliah yang biayanya hampir 20 juta sampai 50 juta, ini ibu-ibu udah stres duluan. Ya Allah mas, ini gimana sih ya? Anak saya tuh usia TK, usia SD. Ini sekarang aja kuliah aja harga 25 juta sampai 60 juta. Anak saya berapa puluh juta katanya. Itu udah pusing duluan. Padahal anaknya baru TK atau SD. Ya kan? Jadi kayak sesuatu yang belum terjadi, kita khawatirnya luar biasa. Tapi ini beda urusannya sama anak-anak kita. Apa-apa yang terjadi dalam pasangan dalam kehidupan kita, apa-apa yang terjadi pada ayah bunda, itu ngalir ke anak kita. Itu ngalir ke anak kita. Pasti ngalir. Kenapa ya? Tadi ada namanya hukum keterhubungan. Hukum keterhubungan. Jadi ketika orang tuanya lagi gak enak badan, pasti anak-anak juga gak enak badan. Ketika anak gak enak badan, pasti orang tuanya gak enak badan. Terus ketika orang tua lagi penat, pikirannya lebih banyak, gak mudah-mudahan, biasanya anak juga terpengaruh. Jadi kalau pengen banget anaknya bahagia, cerdas, berarti orang tuanya bahagia dulu. Ya. Tapi jangan bahagia tabungan dihabisin buat foya-foya, tidak. Karena bahagia itu beda-beda. Ya. Ada yang orang pagi-pagi punya perjalanan dan bersih kartu kopi segelas, itu kayak kenikmatan. Selain bawa mobil, kayaknya lihat orang di pinggir jalan, kalau kerjanya enak nyantai sama kopi, gitu ya. Kalau di istilah Jawa itu apa Pak? Sawah, Sinawah. Bisa jadi hidup kita hari ini yang diimpikan oleh orang, gitu ya. Jadi setiap hari harus setiap sabar dan harus berfokus. Tapi kalau untuk urusan anak-anak, kita harus tadi, kalau ingin anak-anak bahagia, berarti orang tuanya harus bahagia, ya. Bahagia orang tua itu seperti apa Pak Bu? Lihat anak-anaknya bahagia, benar ya. Lihat anaknya sehat, itu senang banget. Tapi minimal itu yang harus banyak ngalahnya itu biasanya harusnya ayah. Tapi kalau sekarang yang banyak ngalahnya ibu, berarti ayah harus mengambil peran, harus banyak ngalahnya juga, ya. Seperti itu. Dan yang kedua yang kita mau bahas adalah zaman dulu itu, kalau ada orang tua yang single parent, yang suaminya udah meninggal dan belum nikah lagi, itu kalau zaman dulu, di zaman Indonesia zaman dulu ataupun zaman sahabat itu yang ngebantuin banyak banget. Masih menjadi kewajiban bagi saudara-saudaranya. Jadi kalau misalnya ada yang single parent, itu yang kakaknya, terus keluarga dari suaminya, harusnya tanggung jawab keluarga suaminya, yang itu harusnya memenuhi kebutuhan untuk yang single parent ini sama anak-anaknya. Mereka harus bekerja sama semua. Tapi tetap dari saat ini ada orang single parent sekarang, kadang dia
menganggap dirinya sendirian. Dia sendirian, terus mereka harus kerja mati-matian dan untuk menyekolahkan anak-anaknya. Ada juga yang berhasil tuh Kak, saya dapat info itu. Ini ada seorang saudara yang kerja keras mati-matian bisa memulai anaknya 5. Tapi ternyata ketika ditanya-tanya apa yang terjadi, ya ada ruang kosong di situ karena figur suaminya tidak ada. Nah itu dari anak-anak 5 ini berarti ada ruang kosong di situ ketika ayah itu tidak ada. Ya, mungkin ada penyimpangan dalam dalam aja, tapi nggak terlalu signifikan. Ya, jadi memang penting banget kalau misalnya dalam single parent itu, kalau misalnya ada sosok ayah yang buat anak yang itu bisa walaupun tidak nikah lagi, nggak apa-apa, cari entah pamannya, entah siapa itu harus ada, entah kakaknya yang besar itu harus ada. Karena apa? Karena itu adalah faktor nanti anak-anak untuk menghadapi kalau sosok ayah itu kan sosoknya yang kerja keras, tegar gitu. Tapi kalau misalnya belum ketemu, berarti memang harus mencari saudara-saudaranya yang lebih tua, ya saudara-saudara laki-laki seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah ayah dan bunda. Jika kita pengen banget anak kita bahagia, anak kita memiliki energi positif, yang selanjutnya adalah orang yang tidak lupa adalah kita berikan rasa cinta. Cinta itu apa Pak? Cinta itu apa kira? Suatu hal yang menyenangkan dan mengisi kurang satu sama lain. Jadi cinta itu hal yang menyenangkan mengisi satu sama lain. Ibu RT kira-kira cinta itu apa? Cinta, cinta Itu rasa kasih dan sayang. Rasa kasih dan sayang yang terjalin antar insan atau antar keluarga, yeah. yang menimbulkan rasa bahagia, rasa suka. Kalau mungkin anak remaja rasa klik dan sebagainya. Mantap. Itu ya. Jadi luar biasa ya. Kalau Mbak Ubi sama ini menunggu jodoh kan ya? Dua-duanya menunggu jodoh. Coba pengen mukanya cinta itu seperti apa cinta? Ya, Pak. Ya. Seperti apa cinta ya? Iso jawab entuk Bu. Yang dicari itu kan sekarang masih menunggu apa tuh cinta, yang dicari itu seperti apa cinta? Ya, beda. Berarti tidak ada paksaan atau enggak bersyarat gitu ya. Jadi taatnya itu tidak bersyarat, itu cinta gitu ya. Berarti nyari suami yang itu nyari calon suami yang seperti itu ya. Ya kalau nanti Mbak Bibi saat beran suaminya ya jangan sampai bersyarat, itu cari yang seperti itu. Kalau belum nemu minta sama Allah. Ya. Kalau nanti kalau dulu saya jujur ya waktu saya itu, kalau pas lagi waktu itu pencarian jodoh itu, ini ibu pengajian begini yang punya anak cewek-cewek gitu ya, bu Mas Fuad mau nggak sama anak saya kayak gitu. Tapi alhamdulillah dari ibu pengajian itu nggak ada yang jadi istri saya. Jadi ternyata jodoh itu sama Allah udah diatur ya. Betul. Jadi ketika kita menginginkan itu, kadang kita selawatin kan, kita berharap saya pengen dapat dia. Tapi ketika Allah nggak dapetin dia, apa terjadi? Kita sakit hati. Ternyata jodoh itu, kalau yang saya dapat istri saya itu ya, jodoh itu yang melengkapi, jodoh itu yang saling membutuhkan. Ya. Jadi kalau cinta itu, ya itu barulah cinta yang sebenarnya adalah kalau untuk pasangan ya itu yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Itu tadi maknanya. Itu kalau untuk pasangan. Jadi bagi teman-teman yang menunggu jodohnya adalah ternyata orang yang mau hidup sama kita itulah orang yang membutuhkan kita. Orang yang hidup dengan kita itulah orang yang bakal melengkapi kita. Ya. Gak bisa mungkin, mohon maaf nih, saya tuh orangnya harus dilayani, saya ujung nafas ujung kaki. Ya,
Ya jadi pokoknya harus tanyain semua. Itu nggak bisa. Kenapa? Terus ada yang kalau sekarang itu istilahnya anak muda itu bucin ya. Jadi saking cintanya harus dilayani segala macam. Ya ternyata bukan seperti itu. Nanti kalau udah nikah apa yang terjadi? Yaitu rutinitas kehidupan dan ujian itu baru ada. Karena ujian yang sesungguhnya ada dalam rumah tangga.